daripada tanah Pasundan ini, karena Habib keluarga Nabi, karena Habib yang miliki ini tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Pencari Ilmu. Nah, teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video yaitu tentang terkait dongeng-dongeng khurafat yang didongengkan oleh para Habib-Habib Ba'lawi, yang dimana mereka ini kalau berceramah itu yaitu suka mengisahkan cerita-cerita khurafat, dan mereka ini mengklaim bahwasanya cerita itu adalah benar adanya dan itu adalah karomah para leluhur mereka. Padahal ya teman-teman, itu adalah cerita karangan bebas, tapi mereka ini mengklaim itu adalah karomah. Nah, maka dari itu ya teman-teman, saya akan tampilkan yaitu deretan yaitu kisah-kisah dongeng para Habib-Habib Ba'lawi. Dan yang paling lucunya adalah Habib-Habib Ba'lawi ini mengklaim bahwasanya tanah Pasundan ini adalah milik Habib. Wow, kok bisa ya teman-teman ya? Mereka ini mengatasnamakan tanah Pasundan ini adalah milik Habib. Oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak yaitu video dongeng para Habib-Habib Ba'lawi. Ini cukup disegani di Jawa Barat. Beliau mengatakan, ya Habib, saya izinkan Habib masuk ke semua penjuru Jawa Barat, masuk ke Banten, masuk ke Kidul, masuk ke Pamengpeuk Garut, masuk ke Tasik, masuk ke Cirebon, seluruh daripada tanah Pasundan ini, karena Habib keluarga Nabi, karena Habib yang miliki. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya klaim dari Habib Ba'lawi. Lucu sekali ya teman-teman ya. Mereka ini tidak memiliki tanah Pasundan, tapi mereka ini mengklaim bahwasanya tanah Pasundan ini adalah milik Habib. Jadi mana buktinya kalau tanah Pasundan ini milik Habib? Mana sertifikatnya? Nah, seperti itu teman-teman. Mereka saja mengklaim dirinya ini adalah cucu Rasulullah, tapi ketika dimintai bukti, mana buktinya? Ternyata mereka ini tidak terverifikasi bahwasanya mereka ini adalah zuriat Nabi SAW. Tapi sekarang ini malah mereka ini mengklaim tanah Pasundan adalah milik Habib. Dulu juga ada ya seorang Habib yang mengatakan bahwasanya Indonesia ini milik Aulia Tarim dan Pulau Jawa ini adalah pintu masuk Aulia Tarim. Nah teman-teman, jadi itulah ya klaim dari Habib-Habib Ba'lawi. Oke teman-teman, kita lanjut di video dongeng yang selanjutnya. Oke, mari kita simak videonya. Kita suka pakai yang mewah-mewah. Sandal Habib kakinya lecet, sandalnya murahan. Sorry bro, sandal saya harganya 1 juta paling murah. Mahal lah terus. Ya, kita suka pakai yang mewah-mewah. Kenapa? Dunia ini hanya kendaraan sementara, gak ada artinya. Maka saya pengen injak-injak itu yang namanya dunia. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya perkataan dari Bapak Novel Al-Idrus ya. Kenapa ini para Habib ini kok suka dengan kemewahan? Padahal ya mereka ini yang mengklaim dirinya ini adalah cucu Nabi, tapi sedangkan ya Rasulullah SAW itu tidak menyukai kemewahan, bahkan kehidupannya itu sederhana. Nah ini alasan yang memang membagongkan ya teman-teman ya. Jadi alasannya ini tidak masuk akal sama sekali ya, nggak nyambung ya teman-teman ya. Jadi semestinya mereka ini para oknum ya Habib-Habib Ba'lawi ini, mereka ini menyukai kemewahan, sandalnya katanya harganya 1 jutaan. Lawang mereka ini dapat uang itu dari para muhibbin ya teman-teman, nggak usah kerja keras, mereka dengan mudah mendapatkan uang tersebut. Sedangkan para muhibbinnya ini sandalnya itu sandal jepit, tapi para Habib-Habib Ba'lawi ini katanya adalah suka kemewahan, bahkan sandalnya itu 1 juta. Jadi Habib-Habib ini kan pinter ya teman-teman ya, yaitu pinter apa? Pinter mendawir, pinter menipu dengan alasan adalah untuk Nabi, tapi semestinya itu adalah demi kepentingan mereka sendiri, yaitu kepentingan pribadi. Kita nggak heran ya teman-teman ya, seperti Bahar bin Smith ini ya, itu dari mana uangnya kalau bukan dari para muhibbinnya ya. Nah oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak video selanjutnya. Ini lagi ramai ada seorang ulama yang tendensius lah kepada para habaib. Kalau tendensius biasa dibunuh dari dulu, bahkan sebagian habaib dibunuh-bunuhin. Sayyidina Husain dibunuh bahkan gitu. Sampai mereka mengatakan nggak usah ikut habaib karena pewaris Nabi itu ulama. Al-ulama warasatul anbiya, bukan habaib. Begitu kan ya? Ada orang nanya apa bedanya habaib sama ulama, apa bedanya? Pertama, kalau habaib bisa jadi ulama, kalau ulama kagak bisa jadi habaib. Yang kedua, kalau ulama dipuji sama Nabi, punya kedudukan, dan Nabi
menyuruh umatnya untuk ikuti mereka dan takzim kepada mereka, Nabi juga ngasih tahu ulama itu bukan cuma punya keutamaan, tapi ulama juga ada bahayanya, yang bahayanya lebih daripada dajjal. Jadi Nabi bukan cuma Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Habib ini dengan PD-nya mereka ini mengklaim bahwasanya yaitu cucu Nabi Shallallahu alaihi wasallam seperti yang namanya Hasan dan Husain itu adalah Habib. Ini Habib dari mana ya teman-teman ya? Mereka ini dengan PD-nya seakan-akan mereka ini adalah setara dengan yaitu Hasan dan Husain ya, yang dimana Hasan dan Husain ini adalah yaitu zuriat Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya, keturunan Nabi, Ahlul Bait. Ini Habib entah dikenal kapan munculnya, tiba-tiba mereka itu mengklaim dirinya ini adalah cucu Nabi. Tapi kenyataannya ketika dicek ya oleh Kiai Imaduddin Al-Bantani ya, yaitu Habib Alawi ini adalah bukan zuriat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yaitu sesuai dengan kitab nasab, kitab sezaman, filolog dan tes DNA. Kok dengan PD-nya mereka ini mengklaim bahwasanya Hasan dan Husain ini adalah Habib? Ini dari mana ya teman-teman ya? Dari mana coba tunjukkan dalilnya. Mereka ini PD ya. Ini adalah doktrin ya teman-teman. Lalu kemudian di video itu ya mereka ini mengatakan bahwasanya ulama ini bisa seperti Dajjal. Semestinya teman-teman ya mereka ini muncul ya, para Habib Alawi ini yang mengklaim dirinya ini adalah zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sudah membuktikan mereka ini adalah Dajjal kecil ya teman-teman. Coba kalau kita lihat dan kita dengar, kita amati ketika mereka berceramah ya, seperti ini doktrin yang menyesatkan. Lalu kemudian yaitu dengan kisah-kisah khurafat yang sangat luar biasa sekali. Itulah yang mereka ya teman-teman ya, Dajjal kecil yang menyesatkan kaum muslimin, seakan-akan mereka ini lebih tinggi yaitu para rasul. Seperti yaitu Faqih Al-Muqaddam ya, yang dimana mereka itu ya mengatakan bahwasanya Faqih Al-Muqaddam ini Mi'raj bertemu dengan Allah yaitu 70 kali sehari ya. Bayangkan 70 kali dalam sehari itu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ya Nabi kita Rasulullah SAW itu Mi'raj bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala itu sekali, dan itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Faqih Muqaddam ini perintah dari mana? Nah, itu saja kita sudah bisa membuktikan bahwasanya mereka ini adalah Dajjal kecil. Gak usah jauh-jauh lah ya teman-teman ya. Lalu kemudian membandingkan ulama-ulama. Oke teman-teman, kita lanjut di video selanjutnya. Ente punya pengagungan hormat kata beliau kepada Masjid Tarim itu kata beliau. Bahkan kata beliau bukan cuma masjid, waturabihim, bahkan kepada debu Masjid Tarim itu hormatnya, mulia. Oh, ini kadang-kadang ada orang-orang yang punya hasud dalam hatinya, dengki dia punya hati. Wah, ente masa sampai begitu? Gak boleh muji, ente kayak nyembah daripada debu. Lah. Ente kayak tidak mengagungkan Nabi Muhammad, tidak mengagungkan Allah. Ente sampai mengagungkan debu, mengagungkan begini. Kita katakan. Mulai ngeles ini. Kalau masjidnya ulama, kita muliakan. Kalau debunya ulama, kita muliakan. Gimana Nabi Muhammad? Gimana Allah Subhanahu wa taala yang nyiptain daripada ulama? Maka jangan dipertanyakan, ente nih terlalu memuliakan guru. Nggak benar, ente terlalu memuliakan hal-hal yang bekas daripada guru ente. Seharusnya ente itu lebih memuliakan Nabi, memuliakan Allah. Benar kita katakan. Tapi ente jangan seudon dulu begitu. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti itulah mereka itu ketika menyampaikan ya ceramah di mimbar-mimbar mereka ya. Coba kalau ketua Rois Am dan ketua PBNU ya mengetahui bahwasanya para Habib Alawi ini mereka itu kalau berceramah seperti itu ya, mendoktrin para jamaahnya, mendoktrin para muhibbinnya, yaitu dengan doktrin-doktrin yang menyesatkan. Ini mereka itu selalu meninggi-ninggikan yaitu kota Tarim, Hadramaut itu ya, negeri para wali. Mereka itu tinggal di Indonesia, makan di Indonesia, cari makan di Indonesia, tidur di Indonesia, bahkan ya buang air besar juga di Indonesia. Tapi mereka itu selalu meninggi-ninggikan yaitu kota Tarim, Hadramaut, yaitu negeri para wali. Sampai seperti itu ya teman-teman mereka ini ya, seakan-akan ya mereka ini ingin memalingkan yaitu kaum muslimin dari kota Mekah dan Madinah, yaitu ke Tarim. Sekarang kan ada ya teman-teman, yaitu adalah umroh ke Tarim ya. La haula wala quwata illa billah. Jadi ini sudah jelas ya, mereka ini ajarannya ini adalah bertentangan dengan ajaran Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kalau ajaran Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu adalah ketika kita ingin pergi umroh, ya umrohnya ya di dua kota suci Mekah dan Madinah. Ini malah di Tarim ya teman-teman. Jelas-jelas mereka ini sudah memalingkan ya kaum muslimin itu dari dua kota suci, yaitu Mekah dan Madinah. Sekarang ada umroh ke Tarim. La haula wala quwata illa billah. Lalu ada juga ya, mereka ini malah ya katanya menemukan makam Nabi Hud. Ya la haula wala quwata illa billah. Mereka berziarah di sana setiap tahun ya. Padahal makam itu adalah makam palsu ya, bukan makam Nabi Hud. Mereka itu menemukan makam Nabi Hud
itu adalah melalui mimpi. Coba bayangkan, mimpi ini bisa dijadikan hujah? Nggak akan bisa, teman-teman. Seperti itulah ya teman-teman, mereka itu ajarannya itu halu, ya, tidak berdasarkan dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Maka dari itu teman-teman, kita jangan sampai disesatkan oleh yaitu oknum Habib-Habib ini, yang dimana mereka ini ingin memalingkan yaitu kaum muslimin untuk berpaling yaitu dua kota suci yaitu Mekah dan Madinah. Nah oke teman-teman, itu saja yang ingin saya sampaikan ya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Pencari Ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.